Siapapun pasti pernah mengalami keterpurukan, tapi tahukah Anda bahwa ada satu sikap dan tindakan yang saat kita terpuruk, sikap tersebut akan menghambat kita untuk bangkit kembali. Apa sikap dan tindakan itu? Sebelum menjawab itu, saya ceritakan dulu satu kisah dalam buku ini. Jadi ada seorang anak yang bernama Jack yang kedua kakinya patah karena ditabrak bus sekolah, dan ia harus menggunakan kursi roda. Dokter bilang suatu saat kaki Jack dapat pulih kembali dan ia bisa sekolah lagi. Tapi ibu Jack tidak mau menyekolahkan anaknya karena takut anaknya trauma dengan bus sekolah. Takut anaknya nanti tidak bisa bergabung dengan anak lainnya karena ia hanya bisa duduk di kursi roda. Jadi sedari awal, ibu Jack sudah berupaya agar anaknya sadar bahwa dia tidak sama dengan anak lainnya. Jadi Jack belajar dan bermain di rumah. Sampai suatu ketika, setelah beberapa minggu, ibunya melihat kalau Jack berubah. Yang awalnya periang, sekarang jadi pemurung dan suka marah. Ibunya mengira kalau Jack mengalami trauma, lalu dibawalah ke seorang terapis yang ahli menangani masalah trauma anak. Sebelum si Jack datang ke terapis, terapisnya sudah melihat dulu surat rujukannya tentang bagaimana cerita dan kondisi Jack sebelumnya. Nah, ketika Jack dan ibunya bertemu dengan terapis untuk pertama kali, ibu Jack terkejut dengan sikap terapisnya. Alih-alih prihatin dengan kondisi Jack, terapis menyambut Jack dengan penuh semangat. Wah, sudah lama saya menunggu kamu, Jack. Saya belum pernah ketemu dengan anak yang bisa mengalahkan bus sekolah seperti kamu, kata si terapis. Tidak berhenti sampai di situ. Si terapis juga meminta Jack untuk menceritakan kisahnya dalam mengalahkan bus sekolah. Mendengar pertanyaan itu, Jack pun tersenyum dan menceritakan semuanya. Bahkan di hari berikutnya, si Jack dan terapis membuat buku yang menceritakan bagaimana Jack berkelahi dengan bus sekolah. Walaupun ada hayalan-hayalan Jack di buku itu, tapi inti cerita yang dibuat adalah Jack berhasil selamat dari kecelakaan itu karena ketangguhannya. Di hari-hari berikutnya, si terapis juga bekerja sama dengan orang tua Jack, yang intinya adalah menyarankan agar orang tuanya memperlakukan Jack sebagai anak yang tangguh. Bahkan, kalaupun kakinya masih belum pulih, orang tuanya harus fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh Jack, bukan pada kelemahannya. Nah, sejak saat itu, Jack kembali menjadi anak yang periang dan penuh semangat. Ia juga kembali sekolah dan menjalani hari seperti anak-anak yang lain. Jadi apa inti dari cerita di atas? Intinya adalah di saat seseorang terpuruk, orang yang mentalnya tangguh itu tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk mengasihani diri sendiri. Tidak larut secara berlebihan dalam kesedihan, tapi ia akan fokus pada apa yang masih ia miliki, pada kekuatan dan potensi yang masih ada pada dirinya. Inilah yang dilakukan si terapis kepada Jack, yaitu membantu Jack dan ibunya untuk tidak terus-terusan membuat anaknya mengasihani dirinya, untuk tidak terus-menerus membuat anaknya merasa tidak berdaya. Jadi, ada 13 hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tangguh secara mental. Dan salah satunya adalah mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk minta dikasihani dan mengasihani diri sendiri.